Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ajib, mantap kolbu. Perkenalkan, nama saya Kemal Azkarullah, NIM 1190111000037 dari kelas PAI 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menayangkan yaitu video tentang dream untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen tercinta Ibu Neng Sri Nureni MPD di jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penasaran? Let's go, check it out. Sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer dulu nih. Ini saya benar-benar full, nggak ada catatan kosong atau segala macam dan sejenisnya, nggak ada. Tapi benar-benar full dari pikiran. Kenapa? Karena saya yakin yang namanya impian, cita-cita, segala macamnya itu harus meresap dalam diri, ada di dalam hati, bahkan ada di dalam pikiran. Karena kalau sudah yang namanya impian, cita-cita itu diniatkan agar semoga bisa tercapai. Yang artinya ketika pikirannya, hatinya, jiwanya, dan perasaannya menyatu, maka ketika ditanya apa sih impiannya, apa sih cita-citanya, apa sih keinginannya, maka akan merespon dengan mengeluarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan tanpa dengan adanya catatan. Mantap. Jadi tanpa catatan, kosong, benar-benar dengan apa yang ada di pikiran. Kenapa? Karena saya yakin meresapi bahwa impian saya, cita-cita saya sudah ada di dalam sini dan di dalam sini. Mari kita mulai. Oke, dream saya, mimpi saya adalah dua kan? Jangka pendek, jangka panjang. Pertama, jangka pendek. Saya pengen cepat-cepat lulus dari kuliah, lalu sarjana, lalu bisa mengajar dengan apa yang saya ingini, lalu bisa sambil di sela-sela atau di samping mengajar, saya bisa juga mengembangkan passion saya, mengembangkan bakat saya, mengembangkan minat dan keinginan saya, yang insya Allah bisa menyenangkan dan membahagiakan banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahi saya suka banget yang namanya public speaking, tampil di depan. Dan saya ingin dari itu bisa terus mengembangkan, bisa terus mengeluaskan saya kemanapun dan dimanapun, sehingga insya Allah saya pengen melakukan salah satu amalan yang luar biasa dalam agama, yaitu apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang-orang yang beriman. Dan saya pengen tuh dengan passion saya, dengan bakat saya bisa menyenangkan banyak hati orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan mimpi jangka panjang saya adalah saya pengen tuh, ya Allah, bisa punya majelis taklim yang besar. Alhamdulillah saya sudah merintis dari sekarang, namanya ada Warung Zikir Pemuda, boleh dicek. Tempat wadah yang merangkul anak-anak muda dengan satu prinsip, yaitu gaul, gak lupa sama agama. Sehingga insya Allah saya pengen bisa nanti kelak mempunyai majelis Islam yang besar dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tentunya membahagiakan banyak orang dan pandang baik di dalam agama. Amin. Saya juga pengen menjadi orang yang kaya raya, hartawan, dermawan, berkah daripada doa orang tua, berkah dari passion, bakat, minat saya, sehingga dengan itu semua tercapai dengan apa yang saya ingin. Dan saya pengen banget tuh, dari apa yang saya miliki, saya punyai, saya bisai, itu bermanfaat, membahagiakan untuk banyak orang. Nah, salah satu dari itu semua, saya ingin juga bisa menjadi pembisnis macam-macam dah. Macam-macam.
Salah satunya yang saya pengen adalah di bidang clothing. Saya pengen bantu. Ya Allah, saya pengen banget punya brand sendiri. Semoga tercapai. Nah, dari mimpi-mimpi saya yang tadi sudah saya sampaikan secara ringkas, baik dari jangka pendek ataupun jangka panjang, itu ada kaitannya dengan kewirausahaan. Kenapa? Karena saya pengen tuh yang namanya jadi pebisnis, pengen banget saya, pengen. Dan tadi kan pendek, jangka pendek ada yang namanya saya pengen cepat-cepat lulus sarjana gitu kan, terus bisa mengajar di sekolah-sekolah atau bahkan di perguruan tinggi atau bahkan jadi rektor, amin. Siapa tahu ya kan. Dan kalau yang jangka panjang, ya Allah pengen jadi kaya raya, dermawan, hartawan, dan menyenangkan bagi banyak orang dengan apa yang saya miliki, saya bisai, seperti dengan apa yang bisa saya tampilkan, itu ingin bermanfaat menyenangkan banyak orang seperti itu. Dan di antara itu saya pengen jadi pembisnis, maka ada kaitannya dengan kewirausahaan. Dan apa yang sudah saya persiapkan, saya sudah sempat tuh berdiskusi, ngobrol mengenai kira-kira langkah apa yang saya bisa lakukan, langkah apa yang mesti saya perbuat, kira-kira seperti itu. Role model saya dalam menjadi wirausaha tidak lain tidak bukan adalah the one and only, the best people in the world, bahkan akhirat, dunia wal akhirah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang beliaulah idola seidola-idolanya. Beliaulah panutannya. Beliaulah inspirasinya manusia. Nabi kita Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Bahkan di bidang kewirausahaan beliau panutannya. Beliau adalah orang yang lembut, tutur katanya baik, akhlakul karimah, merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, indah akhlak beliau SAW. Seperti ketika berwirausaha, beliau jujur, bahkan suka yang namanya menyenangkan, membahagiakan orang lain. Dan saya ingin contoh itu, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau selalu mencontohkan bahwa tidak ada ruginya untuk menyenangkan orang lain, tidak ada ruginya untuk membahagiakan orang lain. Dan itu yang sangat benar-benar saya pegang. Dan ini juga sebagai bukti cinta saya kepada beliau. Dan saya yakin beliau menyampaikan bahwasanya almarhum ma'aman seseorang akan berkumpul bersama yang dicintainya. Saya cinta beliau, maka insya Allah Allah Ta'ala kumpulkan saya bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita semua, baik yang saya atau menonton video ini, dengan siapa kita cinta, maka dengan siapa yang kita cinta, dengan dia kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semoga kita mencintai orang-orang yang baik, dan terutama cinta kita paling utama, paling besar adalah cinta kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka penting sekali menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model hidup kita, role model inspirasi kita, apapun itu. Shallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Menurut saya, mata kuliah kewirausahaan itu penting. Walaupun notabene-nya nanti akan menjadi guru. Kenapa? Karena berwirausaha itu bisa menjadi sampingan ketika menjadi pengajar, menjadi guru. Ya, penting. Dan kita bisa mendapatkan tuh ilmu-ilmu tentang kewirausahaan. Siapa tahu yang mau mendalami, bisa mendalami dengan mantap. Sehingga menjadi sampingan yang benar-benar menghasilkan luar biasa untuk diri kita. Saya pengen menjadi wirausaha yang inovatif. Seperti dibahas di materi kewirausahaan tuh ada inovatif. Sifat karakter wirausaha tuh inovatif. Inovatif bahkan bisa merangkul atau membuat nyaman pelanggan. Seperti saya pengen, misalkan saya berwirausaha, saya pengen tuh menjadi wirausaha yang orang-orang datang ke saya. Kenapa? Karena sudah nyaman menjadi pelanggan saya dan suka dengan bisnis atau produk yang saya tawarkan atau jual. Seperti saya ambil contoh, ada tuh saya punya partner, dia usaha bisnis nasi kebuli. Nah ini keluarganya ini nggak masang spanduk, nggak macem-macem masang kayak promo-promo, enggak, tapi mulut ke mulut. Dan itu selalu banyak yang mesen, baik mau acara pengajian, keagamaan, di masjid, majelis taklim dan sebagainya, itu orang pada mesen nasi kebuli. Nah saya pengen kayak gitu tuh, saya pengen aja gitu ya, siapa tahu bisa, amin. Saya berwirausaha produk yang
nggak perlu ada spanduk segala macam, tapi orang-orang pada wah rame-rame beli. Apalagi ditaruh spanduk atau apalagi ditaruh promo atau endorse, orang makin rame ke produk saya gitu. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa gak lain gak bukan apa yang saya sampaikan semua ini itu adalah hal yang sangat penting, dan gak lain gak bukan dream, mimpi yang saya ingin capai semua ini, yang baik dari jangka pendek ataupun jangka panjang, gak lain gak bukan utamanya saya ingin membahagiakan, membanggakan kedua orang tua saya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyenangkan orang tua, membanggakan kedua orang tua, Allah ridho. Insya Allah karena Allah ridho, Allah kasih apa yang kita cita-citain, Allah kasih apa yang kita pengen, Allah capaikan apa yang kita impikan. Berkah dengan kita membahagiakan, menyenangkan, dan membanggakan kedua orang tua kita. Contoh, dalam hal wirausaha, orang tua mana sih yang gak bangga anaknya bisa menjadi pembisnis wirausaha yang sukses luar biasa? Orang tua mana sih yang gak bangga anaknya menjadi apa yang diimpikannya dan menjadi orang besar? Dan contoh, orang tua mana sih yang mau anaknya belum minum? Jadi saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Jadi orang tua mana sih? Kebalik. Jadi orang tua mana sih yang gak seneng anaknya bisa minum? Nggak bercanda. Jadi intinya kita ini ada fokus yang kita capai, dan utamanya adalah kita pengen kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Dan setelah dipelajari ini dari kewirausahaan, banyak karakter-karakter yang bisa diterapkan untuk mencapai itu semua, inovatif, produktif, kreatif, dan segala macamnya, yang insya Allah bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan dan bisa menghasilkan buat kita, sehingga apa yang kita impikan, cita-citakan, inginkan, hajatkan, dan doakan bil khusus untuk saya dan juga untuk semuanya tercapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan puncaknya dari itu semua, setelah kita melakukan berbagai macam usaha, kegiatan, perjuangan, segala macam, jangan lupa disempurnakan dengan doa. Dan insya Allah yakin, kalau kita yakin Allah Ta'ala ngabulin, kalau kita yakin Allah Ta'ala akan kabulkan. Kenapa? Karena ana zoni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama dengan prasangka hambaku. Berarti kalau kita optimis, insya Allah Allah kasih berkah, Allah kasih hasil sesuai dengan keoptimisan kita. Yakin. Bahkan Allah Ta'ala bilang, ud'uni, doa kepadaku, ud'uni astajib lakum, ud'uni, doa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Nah, itu makanya kaitannya kewirausahaan dengan kita inovatif, kreatif, produktif, maka tercapai dengan apa yang kita impikan, cita-citakan dari jangka panjang, jangka pendek, dream. Dan orang itu, dan terakhir sebagai penutup, jadikan mimpi itu, impian kita, cita-cita kita ada di depan kedua mata kita. Kenapa? Karena agar setiap kita berjalan seakan-akan kita sedang menuju impian kita dan cita-cita kita. Mantap kolbu. Oke, sekian, itu aja dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan rahmatnya, berkahnya, ridho, dan ampunan maghfirahnya kepada kita semua. Dan semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai kita semua, dan dream-dream kita tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.